Bismillahirrahmanirrahim. Santri dan murid, dibuatkan video guru agar bermanfaat dan juga untuk diketahui bagi murid santri dan santri yang baru dan juga santri yang akan datang dan kelak kepada umat-umat yang akan meneruskan ilmu guru. Dan sekaligus juga barangkali pemirsa yang kemarin sudah mengikuti jejak guru, diberikan pemahaman video ini, tolong disimpan dan dipelajari dan tolong dijalankan. Para santri dan murid dan para pemirsa untuk memahamkan bahwa sesungguhnya manusia pulang kepada para moyang atau disebutlah kembali ke asal atau juga kalian menyebut ke alam surga. Itu banyak hal ya yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya yakin, percaya, mengucapkan mantra. Tidak seperti itu. Ada hal-hal yang harus diketahui dan ada hal-hal yang harus dihindari ya. Apa yang disampaikan di video ini santri dan murid semua merujuk kepada sejarah. Apapun kalau ada yang disebut sejarah itu pasti terhubung ya. Jadi apa-apa yang disampaikan guru ini terhubung karena ada sejarah. Nah, sejarah ini sudah sangat lama, ratusan ribu bahkan bisa juga jutaan tahun. Karena manusia itu asalnya dari alam yang frekuensi jauh dan kita sekarang di alam yang nyata. Untuk mengembalikan di sana itu mudah, tidak banyak kendala, maka ini disampaikan. Dan dua, dibutuhkan pengertian atau ilmu spirit yang tepat dan benar. Ini harus dipahami juga santri murid ya. Karena selama ini santri dan murid mendengar melihat manusia di luaran sana itu banyak yang dijanjikan tulisan-tulisan, namun tidak banyak mengerti apa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Manfaatnya sangat banyak para santri dan murid, terutama nanti di fisik, di pikiran, di rohani, di keluarga ya. Namun guru juga menyadari karena kita kemarin-kemarin dari peradaban yang salah sehingga tatkala mulai mengikuti jejak guru, kadang belum banyak membawa perubahan. Karena banyaknya kesalahan dari perilaku kita dan ditentukan dari orang tua kita dan ditentukan dari orang-orang sebelumnya. Sehingga banyak hal-hal yang mengena kepada kehidupan kita. Maka pentingnya ajarkan mulai dini terutama kepada keluarga dan mulai pada hari-hari ini khususnya murid dan santri. Santri dan murid diberilah judul oleh guru Larangan Ilmu Santri Loka ya. Ini diajarkan yang simpel, semoga untuk dipahami. Yang satu ini yang paling pokok para pemirsa ya. Yang paling pokok ini nomor satu, makan. Jadi makan daging ikan ini sangat tidak boleh ya. Dengan alasan apapun tidak dibolehkan. Itu satu dipahamkan. Mengapa guru kalau mau bertanya, guru tidak bisa menerangkan panjang karena sejarahnya panjang. Sedikit saja guru menerangkan ikan ini dalam sejarah jutaan tahun itu jalur ya. Ibaratnya tali penghubung kepada moyang atau kepada para dewa atau kepada sumber karakter kehidupan. Nah, itu mewujud menjadi hewan seperti ini. Ya. Namun di dunia itu ada hewan itu dua, memang ada hewan secara alamiah bentuknya seperti itu dan ada hewan penjelmaan wujudnya seperti itu. Jadi cara memahami seperti itu. Maka mengapa guru melarang? Karena murid dan santri dan ke depan siapapun yang mengikuti jalur guru akan diajarkan, dituntun, dibimbing, diberikan sistem agar ketemu kembali kepada tempat asal, disebutlah para moyang. Di sana kalian nyebut tempat yang sangat terindah. Jadi dengan dilarangnya ini semoga jalur tidak terputus ya. Dampaknya biasanya ini disampaikan bila manusia ini sering mengkonsumsi ini. Ini sama juga para pemirsa, Anda memutus jalur Anda, DNA Anda kepada leluhur Anda. Bila sering memakan ini, sama, kalian akan
memutus jalur kepada anak-anak atau putra-putra Anda. Sehingga kadang anak itu sangat sulit untuk dikendalikan ya. Bila yang anak yang sejak kecil makan itu, lambat laun itu terputus dengan batin orang tua, itu dampaknya di situ. Kelihatannya sederhana ya, maka hati-hati. Dua, tentang darah, ini yang kadang santri murid kurang paham ya. Di sini ada kata dilarang makan darah. Jadi darah apapun, hewan apapun yang disembelih itu dijadikan didih, dijadikan makanan, itu tidak boleh. Namun santri murid barangkali mengkonsumsi hewan ternak, satu contoh ayam atau kambing atau sapi, setelah disembelih dimasak itu masih ada darahnya, tidak masalah ya, tidak usah takut. Jadi yang dengan sengaja darah itu diambil dimasak itu yang tidak dibolehkan. Tentang darah itu nanti berhubungan dengan alam dunia ini, itu banyak masalah di dunia ini ya, jadi banyak sial, maknanya begitu. Namun tentang darah dimatangkan, ada memang keilmuan itu yang disebut minum darah itu ada, dan sesaji tentang darah ini ada ya. Jadi guru tidak mengajarkan, tapi dipahami murid dan santri ada dari leluhur kita. Itu namanya ritual, itu minum darah atau sesaji darah. Tapi guru tidak mengajarkan, tapi ada ya, ilmu leluhur kita ada. Yang dimaksud minum darah ini pun juga hewannya tertentu. Jadi tidak semua hewan atau binatang boleh diminum, tidak ya, dimatangkan. Sama sesaji darah ini pun juga ada syarat dan rukunnya. Maka guru tidak mengajarkan, tapi guru menerangkan bahwa ada ilmu seperti itu. Bila dilakukan memang manfaatnya sangat tinggi dan dibutuhkan manusia yang betul-betul sangat bijak, manusia yang betul-betul mumpuni. Jadi ada ya, tapi guru tidak mengajarkan, dipahamkan. Lantas ada lagi yang ketiga, makan daging anjing. Ya, sudah disampaikan. Anjing di dunia tetap ada dua loh, memang ada anjing secara alamiah. Di dunia ada anjing pembawaan alam dewa turun ke dunia sehingga menjadi regenerasinya. Sifat anjing sudah diterangkan, dia penjaga menuju keselamatan. Di alam-alam kedewaan, hewan anjing penjaga surga itu ada. Tatkala makan dagingnya saja sudah tidak dibolehkan, artinya untuk menyakiti, untuk menyiksa itu sangat tidak dibolehkan. Risiko semua, risiko bagi pelaku. Paham ya? Yang keempat, daging burung perkutut. Ya. Ini simbol keberuntungan dalam bekerja, maka tidak dibolehkan makan dagingnya. Dengan alasan apapun ya, tidak dibolehkan. Lagi daging merak itu pun juga tidak dibolehkan. Mengapa guru untuk makan daging merak tidak dibolehkan? Sama ini rangkaiannya dengan yang Wisnu juga, itu berhubungan dengan alam surga, alam keberkahan ya. Kalau toh memelihara pastilah boleh ya. Jadi membunuh, menyakiti itu tidak boleh dan memakan dagingnya. Yang keenam, makan daging ayam kalasan atau kalian nyebutnya itu PT alas. Di dalam sejarah, di dalam daging-daging ayam ini banyak zat-zat molekul yang sangat merusak untuk tubuh ya, maka tidak diterangkan sejarahnya, maka guru berpesan jangan makan ini ya, jangan makan. Untuk membunuh guru tidak mengajarkan karena kadang bisa merusak ya. Jadi merusak tanaman, merusak apapun, tapi kalau makan jangan. Baru yang ketujuh, makan daging ular. Ini tidak boleh, sejarahnya panjang. Risiko setelah kematian masih ada, manusia akan ketemu dewa ular ya. Dan ini juga hati-hati para pemirsa, ada yang sering kalian konsumsi minum darah ular untuk kesehatan. Dipahamkan para murid santri, jangan sekali-kali mengikuti tradisi seperti itu. Bila manusia di era sekarang kalian berharap tentang biologis, bila ilmumu tepat dan benar, perilakumu benar sejak kemarin-kemarin, semua biologismu sudah tertata tepat sesuai kebutuhan ya. Jadi
hal-hal itu ditinggalkan, itu dampaknya sangat fatal. Satu juga ke regenerasi keturunan Anda itu jadi manusia yang merusak kepada kehidupan keluarga ya, hati-hati. Yang kedelapan baru ditulis pada tahun ini, makan daging katak hijau ya, daging katak konsumsi itu. Maka guru melarang. Mengapa guru ada tambahan baru di angka 8 ini? Karena 1 tahun kemarin guru perjalanan yang sangat jauh, menemui para moyang, menemui para leluhur, diajak di tempat gunung yang tertinggi di dunia. Guru untuk pulang ke alam dunia sangatlah kesulitan, sehingga setahun kemarin guru diselamatkan dari Dewa Katak itu. Maka dengan jasanya beliau Dewa Katak itu, maka guru berpesan kepada murid santri dan kelak umatku, janganlah membunuh dan makan khususnya katak hijau ini ya. Lantas ada lagi, jangan makan ikan emas. Ikan emas sudah disampaikan, terutama ikan emas koi yang warna-warni itu. 2, kalau ikan emas tumbro yang warna kuning. Guru tidak menerangkan hubungannya zat-zat yang dikandung, karena guru sejak kecil dibina di beliau oleh Ibu Mukwang Im, karena ini adalah simbol keberkahan dari para dewa itu, dari leluhur yang membina guru. Maka guru memberi keterangan kepada murid dan santrinya, karena jasa beliau guru sampai dimampukan banyak pemahaman ini. Ini sejarah tentang ikan emas. Yang ke-10, jangan membunuh hewan kelabang. Sama, hewan kelabang di dunia tetap masih ada 2 juga. Namun ada pengaruhnya setelah bangsa manusia tatkala karmanya banyak tidak mengetahui hal-hal yang pokok. Setelah tubuh ditanam di dalam tanah, ini nanti akan jadi permasalahan ya, jadi jasad, jadi ruh atau jiwa yang di dalam kubur setelah meninggal ya. Maka ini 1, jangan membunuh. Yang ke-11, jangan makan daging ikan. Ikan yang memang tidak dibolehkan, terutama yang di laut, ada ikan paus, ikan hiu, dan ikan lumba-lumba. Secara manusia, kalian harus paham, ini pun juga hal yang sangat istimewa. Namun guru menghimbau, karena rata-rata manusia kalau hartanya itu banyak, itu kadang makan daging hiu. Kadang manusia dalam kelaparan, kalau ada paus ini terdampar, itu kalian potong dagingnya, jangan ya. Murid santri jangan sekali-kali itu. Di dunia masih banyak makanan yang tak akan pernah habis untuk dikonsumsi. Ini nasihat guru. Lantas yang terakhir, jangan makan hewan yuyu ya. Hewan yuyu itu kepiting yang di sawah atau di sungai. Untuk kepiting yang di laut atau yang di tepi laut kalian nyebut rajungan, itu boleh. Jadi yang tidak boleh kepiting dari sawah itu. Dengan memahami apa yang disampaikan guru, pahami betul-betul tentang hukum-hukum ini, manfaatnya dunia sampai akhirat para pemirsa. Tentang kata membunuh, 1 contoh tentang ular, ataupun juga tentang binatang anjing. 1 contoh, ular, kelabang, anjing. Barangkali di rumah kalau Anda takut, itu jangan dibunuh dulu, diusir bahasanya. Kalau toh memang membahayakan, barulah manusia itu diperbolehkan membunuh. Tapi jangan mudah membunuh, maknanya seperti itu. Demikian santri dan murid, semoga video ini disimpan, dipelajari, dan dijalankan. Semoga kalian semua mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah, baik jasmani, rohani, dan keluarga Anda, dan semoga ekonomi kalian mengembang lebih baik di alam dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.